Salam damai Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya tentu berbahagia karena bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudari dalam renungan harian santapan jiwaku. Dan semoga berkat Tuhan sungguh berlimpah atas hidup kita. Kita diberikan sukacita, kegembiraan, dan semoga apa yang kita jalani benar-benar memberikan kita kesuksesan dan semua dilancarkan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak pernah mengalami badai di dalam hidup? Selagi kita berjalan di dunia ini, badai itu selalu berada, selalu mendampingi kita, akan selalu datang dalam hidup kita. Badai taufan apapun persoalan hidup, mungkin kita menyebut sebagai persoalan dan permasalahan, akan selalu ada. Tentu yang dibutuhkan bagaimana cara kita menyelesaikan, itu penting. Dan bagaimana cara kita memberikan solusi. Cara kita merespon, itu juga penting. Dan cara bagaimana kita melihat permasalahan itu. Banyak hal yang kita bisa perbincangkan ketika kita berbicara tentang masalah. Tetapi ada satu hal juga, itu tentang masalah iman. Kegoncangan pasti ada, badai pasti ada. Tetapi bagaimana kita merespon? Oke, saudara-saudari, kalau kita berbicara tentang iman, kita selalu berbicara tentang hakikat iman itu. Berarti Allah. Hakikat dari sebuah iman adalah keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Kalau ada badai dalam hidup, badai duniawi, badai surgawi, badai apapun yang kita alami ya, mungkin kita belum mencapai suatu hal yang kita inginkan dari dalam nilai-nilai surgawi, itu juga badai. Atau mungkin kita mengalami badai duniawi, ada gelombang pasang atau naik turun surut, apapun tsunami, gempa, angin, badai, taufan, apapun, itu selalu ada. Hari ini kita melihat kisah yang menarik ketika para murid berada di tengah danau dan begitu taufan datang ingin menghancurkan mereka sampai air datang, lalu mereka dalam ketakutan. Saudara-saudara, apa yang terjadi di sini? Sungguh menarik. Menarik kenapa? Mereka itu murid Tuhan. Ternyata menjadi murid belum tentu percaya. Maka Yesus mengatakan, "Mengapa kamu tidak percaya?" Ini menjadi suatu pukulan telak bagi kita. Menjadi murid belum tentu percaya. Ya banyak sekarang mengakui diri sebagai murid, tetapi tidak punya iman, tidak punya keyakinan. Sebab iman itu bukan soal pengakuan bahwa saya punya KTP dan tulis agama saya, tidak. Tetapi bagaimana engkau membuktikan kesaksian hidupmu sebagai orang yang beriman dan beragama. Saudara-saudari, kisah hari ini menarik. Ternyata Yesus berada bersama mereka. Mereka satu perahu, satu rumah, satu komunitas. Tetapi kenapa mereka masih takut? Sekali lagi, tidak ada iman, tidak ada keyakinan. Ini mengingatkan kita
Bahwa Yesus itu tidak pernah jauh dari kita. Yesus tidak pernah meninggalkan dari kita. Ia ada bersama kita. Ia sedang berlayar bersama kita. Ia terbang bersama kita. Ia berjalan bersama kita. Hanya kadang kita tidak melihat kehadiran. Kita tidak merasakan kehadiran. Kita tidak mengetahui kehadiran. Karena apa? Kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita. Kita terlalu sibuk dengan kehidupan dunia. Kita terlalu sibuk dengan segala sesuatu yang memisahkan kita dengan Allah. Akhirnya apa? Ketika badai datang, kita berpikir seolah-olah bahwa Tuhan tidak ada. Lalu kita menyalahkan Tuhan seperti hari ini. Tuhan, apakah Engkau tidak peduli? Saudara-saudari, apakah Tuhan setega itu ingin membinasakan kita? Tidak. Dalam Injil Yohanes, kita melihat bagaimana Tuhan datang dengan tujuan mulia. Ia datang ingin membawa kita kepada keselamatan agar tidak ada seorang pun yang binasa. Hari ini Yesus secara jelas mengingatkan kita. Tidak ada seorang pun binasa ketika ia berada bersamanya. Tidak ada seorang pun bisa hancur ketika dia bersamanya. Yesus hanya mengingatkan kita. Percaya, diam dan tetap tenang. Ketika badai datang jangan banyak ngomong. Diam, tenang, berdoa, mencari Tuhan. Yang paling penting adalah menghadirkan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja. Bukan menyalahkan Tuhan. Lu yang punya badai. Lu punya persoalan. Lu membuat persoalan. Lalu Tuhan yang disalahkan. Ini namanya terlalu ego. Ingat diri. Saudara-saudari, Yesus hari ini datang kepada kita. Ia ingin menghardik seluruh persoalan badai dan taufan hidup kita. Tetapi Tuhan Yesus mau mengajak kita, mengundang kita. Marilah anak-anakku, datanglah kepadaku, kalian semua. Percayalah kepadaku. Mengandalkan aku dalam hidup. Jangan tinggalkan aku. Aku selalu menunggu kalian. Menunggu kalian di gereja untuk berdoa bersama, untuk beribadah bersama, berekaristi bersama. Di manakah kalian? Tuhan sedang menegur kita. Aku berada di rumahmu, tetapi aku tidak melihat kalian sering berkumpul bersama sebagai keluarga dan berdoa. Di manakah kalian? Aku menunggu ketika kamu makan dan berdoa, tetapi kamu tidak berdoa. Di manakah kalian? Ketika ada doa komunitas, lingkungan, aku menunggu kamu di sana. Tetapi ada yang tidak datang. Di manakah kalian? Seberapa sibukkah kalian sampai aku dilupakan? Saudara-saudari, Tuhan selalu menunggu kita dengan kasih. Mari datanglah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.